Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku dan di video pertamaku. Jadi di video pertama kali ini, aku bakal nerangin mengenai imunosupresan dan juga imunomodulan, di mana materi ini merupakan bukti sebagai penyelesaian tugas dari mata kuliah farmakologi yang aku buat. Yuk kita simak sama-sama mengenai imunosupresan dan juga imunomodulan. Pada materi imunosupresan, di sini aku bakal ngejelasin mengenai pengertian, mekanisme kerja, kemudian ada penggolongannya, dan yang terakhir ada contoh obatnya. Pengertian dari imunosupresan. Obat-obat imunosupresan merupakan obat-obat yang dapat menekan respon imun di dalam tubuh dengan jalan interaksi di berbagai titik dari sistem tersebut, dapat berupa penghambatan transkrip dari sitokin. Hal-hal yang berkaitan yaitu seperti pencegahan atau penolakan transplantasi, mengatasi penyakit autoimun, mencegah hemolisis neonatus dan resus, di mana sebagian senyawa ini dapat bersifat sitotoksis dan juga dapat digunakan sebagai anti kanker. Imunosupresan memiliki mekanisme kerja yang berdasarkan pada penghambatan atau supresi reaksi umum secara dini. Pada literatur lain dikatakan bahwa imunosupresan memiliki mekanisme kerja dengan memanipulasi jumlah antigen dan juga antibodi di dalam tubuh. Imunosupresi memiliki berbagai macam cara untuk mencapai efek terapinya, yang mana cara-cara ini juga berkaitan dengan mekanisme kerja yang tadi dijelaskan. Nah, cara yang pertama yaitu dengan menghambat proses fagositosis dan pengolahan antigen menjadi antigen imunogenik oleh makrofag. Yang kedua, ada dengan menghambat pengenalan antigen oleh sel limfoid imunokompeten. Yang ketiga, yaitu merusak sel limfoid imunokompeten. Yang keempat, menekan diferensiasi dan proliferasi sel imunokompeten sehingga tidak terbentuk sel plasma penghasil antibodi atau sel T yang telah tersensitasi untuk respon imun seluler. Dan yang kelima, menghentikan produksi antibodi oleh sel plasma atau melenyapkan sel T yang tersensitasi yang telah terbentuk. Penggolongan pada imunosupresan berkaitan dengan respon imunnya terhadap waktu pemberian, yang mana imunosupresan digolongkan ke dalam 3 kelas, yang meliputi imunosupresan kelas 1 harus diberikan sebelum fase induksi, yaitu sebelum terjadi perangsangan oleh antigen. Imunosupresan kelas 2 adalah yang harus diberikan dalam fase induksi, biasanya 1 atau 2 hari setelah perangsangan oleh antigen berlangsung. Imunosupresan kelas 3 memiliki sifat imunosupresan kelas 1 maupun kelas 2. Jadi golongan ini dapat menghasilkan imunosupresi bila diberikan sebelum maupun sesudah adanya perangsangan oleh antigen. Berikut ini ada beberapa contoh obat ataupun kelompok obat yang masuk ke dalam imunosupresan. Pada kelas 1 ada busulfan, L-melvalan, D-melvalan, turunan glukokortikoid seperti deprednison, eprednisolon, F-glukokortikoid lainnya, mitomycin, colchicine, phytohemaglutinin, dan juga sinar-X. Untuk kelas 2, di sini ada chlorambucil, methotrexate, azatiopirin, mercaptopirin, siltabarin, bromodioksiridin, fluorodeoksiridin, fluorouracil, vinblastin, vincristin, dan siklosporin. Kemudian untuk kelas 3, ada siklofosfamid dan prokarbazin. Berikut ini contoh-contoh obat imunosupresan golongan 1, 2, dan 3 yang banyak digunakan pada saat ini. Pada imunosupresa kelas 1, kelompok obat yang paling sering digunakan merupakan kelompok glukokortikoid. Glukokortikoid merupakan senyawa kortikosteroid yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal bagian korteks. Glukokortikoid utama dalam tubuh adalah kortisol atau hidrokortison. Aksinya dalam tubuh sangat luas, antara lain, yang pertama, menstimulasi gluconeogenesis dengan mengaktifasi konversi protein menjadi glukosa melalui lintasan gluconeogenesis. Yang kedua, memiliki efek antiinflamasi.
melalui penghambatan metabolisme asam arakidonat, yaitu asam lemak esensial tidak jenuh yang dapat ditemukan pada hewan dan jaringan lemak manusia, organ hati, otak, dan organ kelenjar. Di mana beberapa obat yang banyak digunakan antara lain prednison dan juga prednisolon. Kontraindikasi pada glukokortikoid ini berkaitan pada kontraindikasi senyawa kortikosteroid, yang mana kontraindikasi absolutnya itu tidak ada, sedangkan pada kontraindikasi relatifnya seperti diabetes mellitus, tukak peptik atau duodenum, hipertensi, infeksi berat, maupun gangguan sistem kardiovaskuler lainnya. Obat-obat glukokortikoid memiliki efek samping senyawa kortikosteroid. Efek samping ini dapat timbul ketika pemberian obat diberhentikan secara tiba-tiba atau obat diberikan terus-menerus dalam jumlah yang besar. Penghentian obat secara tiba-tiba setelah penggunaannya lama dapat menyebabkan insufisiensi adrenal akut dengan gejala demam, mialgia atau nyeri otot, artralgia atau nyeri sendi, dan malaise, yaitu keadaan di mana tubuh seseorang terasa lemas, tidak nyaman, dan pegal-pegal. Sedangkan komplikasi yang timbul akibat penggunaan lama adalah gangguan cairan dan elektrolit, hipergligemia atau gula darah, glikosuriya yaitu keadaan ketika air seni mengandung gula, mudah mendapat infeksi. Pada pasien tukak peptik mungkin dapat mengalami pendarahan atau perforasi, yaitu luka atau lubang pada dinding suatu organ, osteoporosis, miopati atau keadaan di mana serabut otot tidak berfungsi normal, psikosis, yaitu keadaan ketika seseorang tidak dapat membedakan mana yang nyata dan juga imajinasi, hiperkoagulabilitas atau darah munda membeku, dan juga hapitus pasien Cushing, seperti Monfes, yaitu keadaan ketika wajah berbentuk bulat seperti bulan. Contoh obatnya pada imunosupresan kelas 1 glukokortikoid adalah prednison dan metilprednisolon. Prednison adalah obat golongan kortikosteroid yang biasa digunakan sebagai obat untuk mengurangi peradangan pada alergi, penyakit autoimun, penyakit persendian dan otot, serta penyakit kulit, di mana obat ini bekerja dengan menekan respon sistem kekebalan tubuh sehingga mengurangi peradangan. Untuk dosis umum dewasanya biasanya sebanyak 5-20 mg per hari dan harus diturunkan secara bertahap hingga dosis efektif terendah. Kemudian untuk metilprednisolon adalah obat yang digunakan sebagai antiinflamasi atau imunosupresi pada beberapa penyakit hematologi, alergi, inflamasi, neoplasma, maupun autoimun, dengan dosis umum dewasanya 4-48 mg per hari. Pada contoh obat imunosupresan kelas 2, di sini ada azathioprin. Azathioprin dikenal juga dengan salah satu jenis obat imunosupresif. Obat ini dipakai untuk menangani penyakit artritis reumatoid atau radang sendi, granulomatosis dengan polyangitis atau radang pembuluh darah, penyakit Crohn atau radang usus pada sistem pencernaan bagian mulut hingga usus kecil, kolitis ulceratif atau radang usus pada sistem pencernaan bagian usus besar hingga rektum, serta pada prosedur transpalasi ginjal untuk mencegah penolakan transpalasi. Obat ini dikonsumsi dengan lewat mulut atau disuntikan secara intravena. Efek sampingnya meliputi supresi sumsum tulang dan juga muntah. Selanjutnya ada mercaptopurin. Mercaptopurin atau yang dikenal dengan nama dagang purinetol dan lainnya merupakan obat yang digunakan untuk mengobati kanker dan penyakit autoimun yang secara spesifik digunakan untuk mengobati leukemia limfosit akut, yaitu keadaan di mana sel darah putih yang belum matang maupun sudah matang dalam jumlah yang berlebihan. Sedangkan leukemia myeloid kronis merupakan keadaan di mana sel darah putih yang belum matang saja yang dalam jumlah berlebihan. Penyakit Crohn, yaitu radang usus pada sistem pencernaan mulut hingga usus, dan kolitis ulceratif, yaitu radang usus pada usus besar hingga rektum. Obat ini dikonsumsi dengan melalui oral, di mana efek sampingnya yang umum terjadi antara lain seperti supresi sumsum tulang belakang, hepatotoksik, yaitu kerusakan hati karena zat kimia, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Bahkan, pada efek samping beratnya, obat ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kanker di masa mendatang dan pankreatitis. Kemudian ada klorambusil. Klorambusil merupakan sediaan obat yang dijual dengan merek Leukeran, di mana obat ini adalah obat kemoterapi yang digunakan untuk mengobati leukemia limfositik kronis, limfoma Hodgkin, dan limfoma non-Hodgkin. Untuk membedakan limfoma ini, limfoma non-Hodgkin biasanya akan muncul gejala berupa sakit pada perut, dada, dan juga tulang. Sedangkan gejala ini tidak akan muncul pada limfoma Hodgkin. Obat ini dapat diberikan secara peroral. Efek sampingnya yang umum termasuk penekanan sumsum tulang,
Efek samping serius lainnya termasuk peningkatan resiko jangka panjang kanker lebih lanjut, infertilitas, dan reaksi alergi. Obat ini bekerja dengan menghalangi pembentukan DNA dan juga RNA, di mana obat ini termasuk dalam golongan obat alkilating yang tidak dapat diberikan selama kehamilan karena seringkali membahayakan bayi. Terakhir, untuk contoh obat pada imunosupresan kelas 2, di sini ada methotrexate. Methotrexate merupakan golongan obat yang digunakan dalam terapi kanker payudara, koriokarsinoma, yaitu kanker ganas dari jaringan yang mengandung trofoblast, chorioadenoma-destrun atau tumor jinak pada kelenjar tiroid, hitadidiform mole atau biasa dikenal dengan hamil anggur. Dengan kontraindikasi berupa gangguan fungsi ginjal, gizi buruk, gangguan hati, atau paru. Obat ini memiliki efek samping berupa intoksikasi kulit, darah, sistem urogenital, saluran cerna, dan juga fungsi syaraf. Sistem urogenital merupakan suatu sistem dari saluran kemih hingga saluran reproduksi. Obat ini umumnya dapat diberikan baik secara peroral maupun secara injeksi. Pada imunosupresan kelas 3, contoh obat yang paling sering digunakan ada siklofosfamid. Siklofosfamid merupakan senyawa anti kanker golongan agen pengalkilasi dari golongan nitrogen musard. Nah, agen pengalkilasi ini merupakan obat anti kanker yang bekerja dengan menambahkan gugus alkil kepada DNA sel kanker, yang mana nantinya sel kanker ini akan menjadi rusak. Siklofosfamid digunakan secara luas untuk mengobati berbagai macam jenis keganasan, seperti kanker payudara, leukemia limfositik akut dan kronis, limfoma non-Hodgkin, kanker ovarium, sarkoma tulang dan jaringan lunak, rhabdomyosarkoma, atau bisa dikenal juga dengan kanker yang tumbuh dari otot rangka dan tumor Wilms, yaitu tumor pada ginjal yang tumbuh pada anak usia 3-4 tahun. Obat ini dapat diberikan secara oral dengan dosis 60-120 mg selama 14 hari. Dengan efek samping khas yang terjadi adalah timbulnya kanker sekunder. Berikut ini merupakan salah satu contoh obat paten buatan dari Kalbe Pharma yang mengandung obat siklofosfamid. Obat ini merupakan golongan obat keras yang digunakan sebagai obat untuk mengatasi karsinoma paru, karsinoma payudara, karsinoma ovarium, limfogranulomatosis maligna, limfosarkoma, sarkoma seretikulum, leukemia, serta myeloma multiple. Karsinoma sendiri merupakan kanker yang tumbuh dari jaringan kulit atau jaringan penyusun dinding organ. Jadi, obat ini juga digunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit ganas dan juga kanker. Obat ini memiliki efek samping umum berupa mual dan muntah, serta dapat diberikan baik secara injeksi maupun secara oral. Obat ini memiliki dosis rendah sebesar 2-6 mg per kilogram berat badan dan dosis tingginya sebesar 20-40 mg per kilogram berat badan. Pada materi imunomodulan, di sini aku bakal ngebahas beberapa aspek seperti pengertian, metode uji aktivitas dan juga persyaratan, dasar fungsional parmunitis, dan juga contoh obatnya. Pengertian imunomodulan atau imunomodulator adalah senyawa tertentu yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh untuk menyerang sel-sel asing atau jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung, baik secara spesifik maupun non-spesifik, dan terjadi induksi non-spesifik baik mekanisme pertahanan seluler maupun humoral. Pertahanan seluler merupakan pertahanan yang dihasilkan oleh sel T yang mengikat antigen sendiri dan berfungsi untuk menyerang mikroorganisme intraseluler seperti virus. Sedangkan pertahanan humoral merupakan pertahanan yang dihasilkan oleh sel B yang mensekresi antibodi dan berfungsi untuk menyerang mikroorganisme ekstraseluler seperti bakteri. Persyaratan imunomodulan. Persyaratan imunomodulator menurut WHO, imunomodulator haruslah memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, secara kimiawi murni atau dapat didefinisikan secara kimia. Yang kedua, secara biologik dapat diuraikan dengan cepat. Yang ketiga, tidak bersifat karsinogenik atau kokarsinogenik. Yang keempat,
baik secara akut maupun kronis, tidak toksik, dan tidak mempunyai efek samping farmakologi yang merugikan. Dan yang kelima, tidak menyebabkan stimulasi yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Karsinogenik merupakan suatu senyawa yang dapat memicu terjadinya kanker, yang mana senyawa-senyawa ini memiliki sifat untuk mudah mengendap. Sehingga ketika terjadi pengendapan pada organ tubuh tertentu, organ tubuh tersebut tidak akan bekerja secara optimal, yang nantinya akan terjadi pertumbuhan sel di dalam organ tersebut yang tidak normal, dan kanker pun terjadi. Metode uji aktivitas. Untuk menguji aktivitas dari imunomodulator, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama, ada metode bersihan karbon atau biasa dikenal dengan carbon clearance, merupakan pengukuran secara spektrofluorometrik laju eliminasi partikel karbon dari daerah hewan. Ini merupakan ukuran aktivitas dari fagositosis. Yang kedua, ada uji granulosit, merupakan percobaan in vitro dengan mengukur jumlah sel ragi atau bakteri yang difagositir oleh fraksi granulosit yang diperoleh dari serum manusia. Percobaan ini dilakukan di bawah mikroskop. Yang ketiga, ada bioluminesansi radikal, di mana jumlah radikal 02 yang dibebaskan akibat kontak mitogen dengan granulosit atau makrofag merupakan ukuran besarnya stimulasi yang dicapai. Kemudian, yang terakhir atau yang keempat, ada uji transformasi limfositi. Ketika suatu populasi limfositi diinkubasi dengan suatu mitogen, timidin bertanda 3H akan masuk ke dalam asam nukleat limfosit 1. Dengan mengukur laju pembentukan, dapat ditentukan besarnya stimulasi dibandingkan dengan fitohemaglutinin A, PHA, atau konkanavalin A, KON-A. Dasar-dasar fungsional paramunitas. Menurut A. Meyer, imunomodulator memiliki beberapa dasar-dasar fungsional paramunitas. Yang pertama, terjadinya peningkatan kerja mikrofag dan makrofag serta pembebasan mediator. Yang kedua, ada menstimulasi limfosit. Limfosit ini berperan pada imunitas yang belum spesifik terhadap antigen tertentu, terutama dengan meningkatkan potensi dari poliferase atau fase sel saat sel mengalami pengulangan tanpa hambatan dan aktivitas limfosit. Ketiga, yaitu mengaktifkan sitotoksisitas spontan. Sitotoksisitas merupakan suatu tingkatan merusaknya zat pada suatu sel. Kemudian keempat, ada induksi pembentukan interferon tubuh sendiri. Interferon adalah protein yang diproduksi tubuh secara alami untuk melawan senyawa atau mikroorganisme yang berbahaya. Kelima, dengan mengaktifkan faktor pertahanan humoral non-spesifik. Kemudian keenam, ada pembebasan atau peningkatan reaktivitas limfokin dan mediator atau aktivator lainnya. Ketujuh dan yang terakhir, yaitu dengan memperkuat kerja regulasi dari prostaglandin. Prostaglandin sendiri merupakan asam lemak yang ada di dalam tubuh yang telah termodifikasi. Nah, untuk contohnya, pada imunomodulan, di sini aku ngutip dari salah satu jurnal yang berjudul Pengaruh Pemberian Dosis Ekstrak Meniran Pilantus niruriel terhadap titer antibodi Newcastle disease dan avian influenza pada broiler jantan, di mana pada jurnal ini dikatakan tanaman meniran memiliki sifat imunomodulan karena adanya kandungan senyawa flavonoid, di mana flavonoid ini merupakan komponen utama dalam meniran. Si flavonoid bekerja pada sel-sel tubuh dengan cara mengirimkan sinyal intraseluler pada reseptor sel, sehingga sel bekerja secara optimal. Kemudian senyawa yang terkandung dalam meniran antara lain ada pilanti dan hypopilanti, yang merupakan dua senyawa yang memiliki aktivitas antiinflamasi sehingga dapat menguatkan imunitas. Tanaman meniran memiliki ciri yang mirip seperti tanaman pete salong, hanya saja daunnya berukuran lebih besar, dengan klasifikasi berupa Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, bangsa Eopierbiales, suku Eopierbiaceae, marga Pilantus, dan spesiesnya Pilantus niruriel. Tanaman ini tumbuh pada tempat yang lembab dan berbatu, dan sering disebut sebagai tanaman liar, juga tidak dipelihara karena dianggap sebagai tumbuhan rumput biasa. Sekian dulu video dari aku ya teman-teman. Semoga ilmu yang singkat ini dapat bermanfaat. Dan apabila kalian merasa terganggu dengan bahasan yang aku berikan, kalian bisa memilih video yang lain, ada di atas sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.